luar biasa, luar biasa. Benar. Ya, Mbak Eli, alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk terus ketemu karena kita dalam keadaan sehat walafiat ya, Mbak Amin. Eli ya. Nah, Mbak Eli, di segmen ngobrol hukum kali ini, di hari Kamis ini, kita mau ngobrolin seputar pinjaman online nih, Bu nih, karena memang tema kita ini kebetulan mengenai terjerat utang pinjaman online ilegal. Adakah langkah hukum yang bisa ditempuh? Nah, menurut Bu Eli ini gimana Bu Eli? Memang ada ya pinjaman online yang ilegal gitu? Saya juga baru tahu nih Bu Eli. Pinjaman online yang ilegal. Oh, seru juga nih temanya ya. Iya. Banyak masyarakat yang mungkin belum familiar ya. Kalau belum tahu kayak gimana, belum terbiasa mendengar. Nah, kalau untuk pinjaman online ilegal itu, pinjaman online-nya dia atau fintech ya, finansial teknologi. Kalau bahasa kerennya gitu ya. Kalau bahasa kitanya pinjol. Itu sama Oh bahasanya, cuma gitu bedanya ya. kalau bahasa ininya Hah? fintech atau Fintech. finansial teknologi Oh, atau pinjaman finance. online. Nah, banyak pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oh. Dan masyarakat juga nggak tahu. Iya, gimana tuh? Contoh nih, Mm-mm. bunga itu kan ditetapkan ya. Terbesar itu kalau nggak salah 0,8%. Nggak bisa bunga itu jadi 100% kalau nggak bayar berbunga. Oh. Dan intinya begini, tidak bisa orang berhutang tidak bisa membayar hutang lantas dipenjara. Itu nggak bisa ya. Oh Itu gitu. yang masyarakat mungkin belum tahu. Tapi yang benar mah orang punya utang ya dibayar. Jangan nggak dibayar juga karena hubungannya di dunia dan akhirat ya. Tapi ya juga nggak dengan bunga-bunga yang tinggi juga. Terus yang sekarang banyak terjadi kan, kita minjem pinjaman online, kasihlah KTP ya. Mm-mm. Kasihlah KTP nih yang banyak ditanyain sama masyarakat. Terus tiba-tiba WA-nya tuh kayak di apa namanya disadap ya, di apa namanya dihack gitu ya, atau double data ya. Tiba-tiba semua WA yang terdaftar di kita di WA-in satu-satu sama mereka, dimaki-maki, kata-kata kasar, wah segala macam, sampai orang yang ada bunuh diri, ada orang yang depresi karena malu kan, Oh. malu. Nah, itu juga bisa loh dilaporkan. Dan ingat, merekam seseorang ya nggak bisa sembarangan rekam dan tidak bisa jadi alat bukti di pengadilan. Jadi namanya ngerekam terus izin rekaman, harus perintah, ada surat dari kepolisiannya. Nggak bisa main rekam doang ya, bisa. Dan kalau kita mau pinjam online juga harus cek dulu dia terdaftar nggak di OJK. Banyaknya yang pakai ilmu-ilmu maki-maki itu dia nggak terdaftar di OJK. Jadi Oh bayar gitu. orang buat marah-marahin sehingga bayar berapa hari bunganya langsung naik. Yang benar mah jangan minjem ya. Iya, Ya kalau nggak aman. punya masa ada-adanya. Yaudah yang aman mah gitu aja, Bu. Tapi kadang-kadang juga orang yang minjem tuh nggak punya akhlak juga. Giliran ngutang enak bener ya, giliran bayar galakan mereka sama yang punya uangnya. Tapi mungkin itu lebih ke perorangan. Kalau ini kan lebih ke jasa. Nah intinya sih kalau yang diancam-ancamnya, saya akan laporin ke polisi nih kalau kamu nggak bayar. Saya akan, masyarakat takut ya kalau udah berbau jangan bisa ditahan. Baru klarifikasi aja panggilannya udah gemeter. Nggak semua masyarakat bisa ngebedain antara panggilan sidik, sudah sidik dengan masih penyelidikan. Namanya dipanggil polisi mah nggak bisa tidur, Iya. sakit. Nah banyak yang ditakut-takutin kayak gitu. Padahal ada nggak sih langkah hukumnya? Ya gimana ya? Itu gampang-gampang susah juga. Langkah hukumnya ya kalau kita dimaki-maki, kita diancam, kita dipermalukan, bisa kita lapor polisi. Oh, lapor balik katanya, kata yang minjeminnya kita akan diancam, akan dilaporkan. Terus kita bisa lapor balik gitu. Bisa, misalnya kita Oh. dimaki-maki, dipermalukan, ada ya kata-kata, saya pernah lihat juga WA gitu ya ke saya. Tolong kasih tahu nih si A punya utang nih, pelacur nih, gini. Wah, sampai gimana? Kita mempermalukan orang lain, ngata-ngatain orang lain, apalagi di halayak umum, itu bisa untuk ditahan. Bisa juga untuk penjara. Yang penting dua alat bukti permulaan yang cukupnya sudah ada. Baik. Tapi mungkin kalau ditahannya itu karena mungkin ngata-ngatain yang buruk itu ya, pencemaran nama baik itu kali ya, atau misalnya karena tagihan hutangnya itu, Bu Eli. Lebih ke kita dipermalukan Oh, kan? dipermalukan. Itu lebih ke kita melaporkan mereka tuh ya karena ada perbuatan pidananya yang dilakukan.
jangankan itu ya, orang bullying aja ada. Oh, ada sekarang. Ngapa-ngapain aja kamu gendut banget gitu, hati-hati juga ya sama jarimu, nggak boleh. Hmm. Karena kita kalau sudah dewasa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, kata, tulisan itu bertanggung jawab. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Nah, untuk pinjol-pinjol ini tidak semua punya keberanian untuk melaporkan. Kenapa tuh, Bali? Ya mungkin nggak ngerti juga kan mau laporan kemana. Padahal sih bisa juga kita melaporkan. Nah, dicek juga pinjaman online-nya. Kalau biasanya pakai maki-maki gitu, dia nggak terdaftar di OJK, itu juga bisa laporin. Itu diceknya Perlindungan gimana? konsumen. Berarti kita sebagai konsumen nggak dilindungi, berarti dia ilegal. Ilegal ini ya secara hukum dia ada hukum yang dilanggar. Gitu. Permasalahannya kita paham atau enggak? Nah, ngerti itu. atau enggak? Nah, makanya kita sebagai masyarakat harus melek hukum, mau belajar tentang hukum. Nggak ada yang nggak manfaat ketika kita mau belajar tuh. Semua edukasi itu penting, harus mau. Karena fintech juga atau finansial teknologi juga banyak kekurangan-kekurangan, ya banyak lebihnya juga. Kelebihannya yang gampang itu di masyarakat tuh nggak apa-apa bunganya gede kan begitu. Karena gampang, kirim data KTP sejam langsung cair, ya kan? Coba kalau kita datang, saya mau minjem Mbak Pipi, Bu, ngerayu dulu ya kan, datang dulu saya. Unsur-unsurnya tuh banyak yang harus saya lewati lah. Cara-caranya banyak. Sementara pinjol saya tinggal foto KTP-nya langsung cair 1 jam. 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta mungkin. Tanpa agunan. Pinjaman tanpa agunan kan banyak tuh, tapi cek bunganya. Orang ketika pinjam nggak peduli bunganya. Iya ya, waktu pinjamnya ya. Karena butuh itu kali ya. Nanti setelah ditagih baru kaget, bunganya banyak, potongannya banyak. Tapi saking mudahnya minjem, itu kelebihannya pinjol daripada perbankan. Perbankan harus ada sita aset. Asetnya harus ada yang jaminkan. Pinjamnya lama, disurvei dulu. Benar nggak Mbak Bibi punya kerjaan? Benar nggak bisa bayarnya? Punya penghasilan nggak? Semuanya. Kalau pinjol enggak. Cukup KTP. Makanya yang diserang itu adalah mental. Mentalnya kena, guys. Artinya kan dimaki-maki, dipermalukan, otomatis dia bayar. Ada yang utangnya 5 juta. Tapi bayarnya sampai berapa puluh juta. Ada juga begitu. Itu mungkin kan masyarakat juga nggak mengerti hukum. Padahal eksekusinya nggak bisa loh. Kalau dia nggak bayar juga pinjol nggak bisa eksekusi apa-apa. Cuma bisa maki-maki doang. Tinggal orangnya tahan nggak dia maki-maki. Tidak ada satu putusan pun ya yang bisa memenjarakan orang nggak bisa bayar utang terus penjara. Oh gitu. Itu bukan ranah pidana. Oh, ranahnya mana Bu? Bisa, ranahnya perdata, gugat perdatanya, cari asetnya, dibuktikan secara hukumnya, pembuktian. Gitu. Jadi keuntungan masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya pinjamnya cepat cair. Kekurangannya kalau nggak bisa bayar, rata-rata kasar. Tapi kita juga sebagai pengguna ya kalau suka minjem pinjol itu dicek. Ini terdaftar nggak di OJK? Kadang-kadang kan masyarakat mah baru-baru mau ngecek, yang penting duitnya masuk aja. Itu gimana sih Bu cara buat ngeceknya Bu? Ngecek OJK-nya gimana itunya prosesnya? Kalau kayak ini kan biasanya ada surat, misalnya kan kita udah bisa WA gitu ya, atau udah bisa bertanya ya di chat messenger atau apa. Kalau pinjol, saya belum pernah sih minjem pinjol tuh. Ditanya kalau terdaftar di OJK kan ada nomor suratnya. Ini udah terdaftar di OJK. Itu hak kita loh. Oh, kita sebagai nanya. konsumen. Iya, apakah sudah terdaftar, bunganya berapa, disepakati. Rata-rata boro-boro pengen nanya gitu. Pengennya pokoknya cepet cair. Udah cair mah dada, susah bayarnya. Terus ya maki-maki. Karena apa? Karena dia tidak bisa melakukan eksekusi. Kalau bisa mah kayak bank gak dimaki-maki. Pernah pinjem bank, Mbak Pipi? Kalau pinjem bank itu nggak akan dimaki-maki karena ada aset yang akan dieksekusi. Nggak bisa bayar, kasih surat peringatan 1. Nggak bisa bayar lagi, kasih surat peringatan 2. Nggak bisa bayar lagi, kasih surat peringatan 3. Lelang, ajukan. Kalau ada kembali, kalau ternyata aset dilelangnya itu lebih dari harga pinjaman, sisanya kembalikan ke debiturnya. Tapi kalau pinjol enggak, dia eksekusinya yang mana coba? Sebatas datanya lewat KTP. Ya caranya cuma nakut-nakutin aja. Kalau punya keberanian melawan aja. Cuma masalahnya banyak yang nggak berani, takut.
dipermalukan, di WA semua teman-temannya kan malu. Izin lah kalau bahasa halusnya. Itu yang ilegal ya Bu ya? Yang ilegal. Kalau legal itu rata-rata enggak sih. Dan suku bunganya juga masuk akal ya. Kalau ilegal kan nggak boleh di atas 0,8%. Rata-rata di bawah itu. Kalau ilegal kan bunganya gede-gede. Terus kita tuh nggak baca juga kontrak, yang penting cair. Tulisannya 2 juta, cairnya kan nggak 2 juta, sejuta berapa gitu, sejuta 800 gitu atau ya? sejuta 700 gitu. Nanti dipotong mingguannya berapa, ininya berapa gitu. Waduh, berat ya. Sebenarnya iya, ketika dalam hukum agama itu melarang begitu riba ya itu mungkin kelihatan ya. Jadi capek. Yang diserang itu mental dan rasa malu. Tapi kalau kita dirugikan, kita dimaki-maki, kita ini laporin aja. Apalagi kalau udah sampai menyerang kehormatan ya. Foto kita dibuat, ada juga dikirimin foto kita nggak senonoh apa-apa segala macam, lapor. Kan sekarang kalau handphone nomornya terdaftar, registrasinya kan pakai nama masing-masing, bisa dicek. Gitu. Jadi masyarakat juga harus lebih melek hukum. Ketika mau akad perjanjian dalam bentuk apapun ya, mau dengan pinjol, mau dengan bank, dibaca, disepakati dulu. Ini mah yang penting mah cair, tanda tangan aja udah. Ketika udah cair ternyata ada musibah di kemudian hari, nah itu. Kenapa bisa sekasar itu rata-rata? Karena rata-rata yang kasar begitu dia nggak terdaftar pinjolnya. Kalau nggak dibayar nggak ada efek hukum. Lapor polisi nggak bisa. Masuk kemana ranahnya? Ranah pidana nggak bisa. Itu lebih ke ranah perdata. Digugat, silahkan. Pinjol gugat. Cari asetnya, nggak mudah. Yang benar tuh ya kalau kita merasa tidak aman, pinjaman online itu banyak kasus, kita nggak usah minjem. Gitu. Karena eksekusinya tidak bisa melakukan apa-apa, gugatan, susah kan? Ya itu caranya cuma nakut-nakutin untuk mereka bayar aja. Ya, itu salah satu yang ciri khas banget ya. Jadi pencemaran nama baik yang ilegal itu ya. Nah, Bu Eli, ini kebetulan kita sudah ada yang bergabung nih Bu Eli. Ternyata ini karena menarik sekali ya temanya. Jadi banyak yang nanya nih Bu Eli. Selamat sore, ada M Alvis katanya. Teh, saya mau tanya, misalnya saya punya hutang, lalu penagih hutang tersebut kirim foto pribadi saya, apakah bisa saya tuntut atau tidak? Yang tadi itu ya Bu ya, jawabannya ya? Saya bilang tadi, kalau dirugikan, kita bisa lapor. Contoh nih, foto pribadinya kayak apa? Di situ apakah ada unsur-unsur yang kita rugikan? Misalnya menyebarkan foto kita, foto meme misalnya ya, mukanya apa tapi gambarnya edit gitu ya? seronok, bisa juga. Boleh itu. Boleh. Kita punya hak yang sama di mata hukum, buktikan aja, nggak apa-apa. Lapor polisi aja. Kalau di situ terbukti memenuhi syarat, bisa naik sidik kok. Bisa ditahan orang itu, bisa ditahan perusahaan itu, bisa izinnya dibekukan. Perusahaan itu, setiap perusahaan ada izinnya. Kayak finansial teknologi ini ada izinnya. Makanya yang berani kayak gitu biasanya izinnya tidak ada. Bukalah pinjol. Ya mungkin ada kerjasama juga kali orang dari KTP bisa backup data semua kan juga. Kalau nggak ada celah, maksudnya kalau nggak ada bantuan dari bidang-bidang terkait kan nggak mungkin data kita ke backup itu kalau bukan tidak ada bidang teknologi yang backup mendukung maksudnya. Contoh dari KTP, nomor WA atau semua, berarti kan ada backup data. Nah, backup datanya kemana? Nah, saya nggak tahu itu. Bisa kayak gitu ya, saking canggihnya ya Bu Eli ya. Iya. Beri hati-hati banget ini, harus udah kayak gini sih. Terus ada lagi nih Bu Eli yang nanya lagi nih, selamat sore, ada Ivan Ardiansyah. Katanya, apakah bisa kita melaporkan pihak debt collector ya, DC itu ya, debt collector ya, atas penyebaran dan pencemaran nama baik kita? Bisa. DC. Gini, yang dicemarkan apa? Contoh, tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya, kita maki-maki, bisa. Orang ngelaporin bebas. Cuma masalah nanti dia naik tersangka atau tidak, itu ranahnya penyidik, dibuktikan uji materi, 2 alat bukti yang cukup, gitu. Iya. Tadi selain ini, Bali, selain yang tidak terdaftar itu, selain bisanya cuma maki-maki itu, apa aja itu ciri-ciri yang lainnya? Biasanya rata-rata kalau terdaftar, ya dia ada izin dari OJK. Makanya nggak banyak juga ya pinjol yang terdaftar.
Kalau yang benar tuh yang kayak perbankan, dia ada aset yang disita. Jadi ketika nggak bisa bayar ada eksekusinya. Nah, pinjol ini kan eksekusinya apa? Susah juga ya. Yang paling cuma marah-marahin aja, Oh, marah-marahin. Kelemahannya di situ. itu ciri khasnya. Kelemahannya apa? Dia eksekusi untuk aset terhadap harta si peminjam ini nggak ada. Kalau ada mah pinjol itu ya langsung mungkin sita eksekusi. Kan banyak orang pinjamnya manis, gan bayar susah. Ya mungkin ada orang yang dengan dimaki-maki dia bayar. Ada yang bayar itu butuh keberanian, padahal punya uangnya, tapi sayang bayarnya. Ada juga yang kayak gitu, aduh pusing kepala aku ya. Aduh. Oh gitu ya Bu Eli ya. Ya, lucu-lucu emang kadang-kadang tuh menyikapi persoalan hidup ya. Mungkin karena saya lawyer dan saya sudah lama menerjuni dunia hukum, banyak ketemu permasalahan orang yang kita terima ya. Kita terima, kita dengerin lucu-lucu. Ada orang yang udah tahu utang tinggal dibayar aja, ya susah sampai laporan padahal dia punya. Kenapa sih nggak bayar aja? Padahal utang itu, kalau saya kan orang Islam ya, utang itu ya kalau kita tidak bayar utang ya tidak selesai di dunia, ya akan dilanjutkan nanti buat apa Iya, ya menurut betul. saya. Cuma kan mungkin versinya masing-masing lain. Tapi intinya tidak dapat dipenjara seseorang karena tidak bisa bayar hutang. Nah itu yang jadi pegangan tuh ya. Dan itu masuknya bukan karena pidana, tapi karena perdata. Perdata. Dibuktikan dia punya hutang, ada nggak buat sita asetnya, ada nggak saksinya. Kalau bank kan bisa ya. Mendingan yang ini aja deh Yang ya. bener mah kalau ada yang mau minjem gede-gede gitu ya. Saya kan punya kantor nih. Saya bilang, kalian kalau ada teman-teman mau minjem, kalau kira-kira akan jadi keributan, kasih ongkos aja. Mau 500.000, mau 300.000, mau 200.000. Teman kalian jauh dari kampung halaman datang ke sini mau ketemu, mau minjem, masih aja ongkosnya. Kenapa? Karena rata-rata itu kembalinya susah. Dan kita nanti sebenarnya hutang itu tali pemutus silaturahmi yang paling tajam, yaitu hutang. Kadang-kadang orang punya uang buat bayar, tapi dia aduh sayang lah nanti buat yang lain, padahal penting kan itu. Iya, padahal tinggal bayar aja. Mungkin kan macam-macam ya, ada yang kebutuhannya posisi untuk kebutuhannya ini masih banyak yang lain, prioritasnya bukan itu, prioritasnya masih ada yang lebih utama, kan kita nggak tahu masing-masingnya. Itu lebih ke pemahaman diri sendiri. Cuma kalau merasa dirugikan sama pinjol, kita bisa melaporkan, bisa. Setiap orang yang merasa dirugikan bisa nggak laporan? Bisa. Nggak ada yang larang laporan, boleh lapor ke polisi. Kalau terbukti memenuhi 2 unsur bukti yang cukup, bisa naik sidik. Tahap selanjutnya penetapan tersangka, dari saksi, pemeriksaan saksi, penetapan tersangka. Kalau tidak naik, berarti masih tahap penyelidikan, berarti nggak ketemu tuh buktinya. Gitu ya. Baik, ini Bu Eli, ada lagi nih yang nanya nih kebetulan. Selamat sore dari M. Alvis, katanya kalau ketika kita nyicil motor, tiba-tiba motor kita ditarik sama debt collector, apakah bisa dituntut? Katanya begitu. Bisa lapor polisi dengan pasal pencuriannya. Sementara motornya sudah perolehannya ke nama kita, dilunasin misalnya dulu motornya. Boleh juga debt collector main sita-sita aset aja. Orang nyita itu harus pakai putusan pengadilan. Ya. Contoh nih, orang polisi mau nyita, harus ada penetapan sitanya. Mana surat tap sitanya? Penetapan sitanya didaftarin di pengadilan. Nggak bisa main sita-sita barang tanpa ada surat dari pengadilan. Itu yang harus masyarakat tahu. Jadi kalau ada orang mau eksekusi motor, ditodong gitu ya, kan kita takut ya, kadang-kadang tinggi gede gitu, hitam ya, udah biasanya nakutin parah. Kalau berani mah tarik aja kuncinya, lapor polisi. Cuma gitu. kan kadang-kadang teknis di lapangan nggak seenak yang saya bilang ya. Mungkin dia ketika narik ini dikeroyok berapa orang sehingga nggak berdaya. Gitu. Tanda tangan paksa nih, motornya diambil. Yang bener mah ya, kalau kita nyicil motor, kita punya motor, punya barang, kita harus berpikir bagaimana cara membayarnya. Lain kabur-kaburan. Kalau nggak bisa bayar, sampaikan ke perusahaan, minta penangguhan. Apalagi kondisi pandemi gini, orang susah bekerja, gaji jadi sepotong. Betul. Iya, katanya di sini ditarik karena keterlambatan bayar cicilan. Gitu. Jadi memang harus ada ini ya, Bu Eli, kayaknya kesadaran dari pihak
Tapi kalau penyicilnya baru, juga. saya kan kebetulan juga pegang beberapa perusahaan, salah satunya juga leasing ya. Itu enggak sih kalau nggak bayar baru sebulan terus ditarik tuh nggak mungkin. Biasanya ada surat peringatan dulu. Oh gitu. Saya kalau saya dibiasakan saya ngirim surat dulu untuk mereka bayar. Kalau masih nggak bayar baru ya kita panggil mediasi mau diterusin atau enggak. Tapi kalau udah nggak mampu ya udah diserahin aja ke kantornya. Ini saya mau serahin baik-baik. Terus gimana kompensasinya? Lebih mudah, dibuat mudah aja. Jadi jangan sampai mereka juga berat. Apalagi kondisi pandemi ya. Rata-rata kan minta restrukturisasi untuk bayarnya pending atau tinggal pengurangan bunga atau gimana. Macam-macam. Gitu ya. Tapi tergantung leasingnya juga ya Bu ya? Iya, masing-masing kan perusahaan punya kebijakan sendiri-sendiri. Rata-rata ya begitu. Iya. Jadi banyak Bu Eli yang ikutan gabung berkaitan dengan pinjaman. Kayak pinjol ini. Banyak yang orang-orang dimaki-maki. Iya. Mohon maaf ya. Udah kamu jual diri aja buat bayar utang kamu. Kamu punya wajah cantik. Wah, itu udah menurut saya sudah melanggar HAM. Iya ya. Lapor polisinya. Ada nggak kasusnya? Ada, Polda Metro kalau nggak salah 2019 dia ditangkapin pinjolnya. Cuma masyarakatnya berani lapor nggak? Masyarakat harus berani laporan kalau memang haknya diintimidasi. Nggak boleh loh orang melakukan intimidasi, itu melanggar HAM loh. Ingat ya, jangankan perusahaan pinjol itu ngancam-ngancam kita. Kita diancam orang aja, ditunjuk-tunjuk baru megang gini dong. Pipi, gue bunuh lu ya. Saya baru ngangkat tangan, senjatanya saya taruh di tangan. Itu unsurnya sudah memenuhi. Percobaan pembunuhan loh. Baru gini doang. Bu Eli, ini kenapa sih? Maksudnya apa sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat? Kok kenapa kayaknya masyarakat kayak kurang berani gitu ya untuk melaporkan balik gitu kan dengan adanya itu tadi tindakan-tindakan. Banyak masyarakat yang nggak mau pusing. Ini ada pinjol nih. Keuntungannya buat kita para peminjam ini sejam cair. Kan hebat tuh. Nggak pakai survei, sejam langsung cair. Jadi nggak dibaca tuh isinya apa. Yang kedua, hak kita nih apa aja, kewajiban kita apa aja, kita belum paham secara betul. Harus kemana, mau ngapain. Bisa nggak laporan kalau kita dianiaya. Ngintimidasi aja, itu udah melanggar HAM. Secara hukum, sudah nggak boleh. Tapi kenyataannya kan orang takut-takutin lapor polisi, takut. Karena zaman sekarang tuh browsing ya. Yang punya kuota ya, mungkin di kota. Tahap-tahapnya apa aja. Ya boro-boro mau tahap-tahapnya. Mungkin kalau ibu-ibu tuh, bawang kurang, harga mahal, mungkin begitu. Makanya jangan kebanyakan nonton Korea kayak saya. Nontonnya lebih ke studi hukum, biar kita nih nggak dibohong-bohongin orang. Iya ya, Bu Eli benar. Karena itu. saking apanya, saking kita nggak mau melek hukum, nggak mau belajar, nggak mau susah, nggak mau pusing. Padahal belajar hukum tuh menarik loh. Ya contoh nih kayak hari ini kita diskusi hukum dipandu sama yang cakep-cakep kan, sama yang cantik-cantik, jadi lebih semangat. Padahal berarti kita aja ibu-ibu bisa. Apalagi oleh anak muda, bapak-bapak harus lebih keren lagi. Intinya belum banyaknya sosialisasi hukum terhadap masyarakat mengenai dampak buruknya dari pinjaman online itu apa. Ada orang gila loh gara-gara pinjol ini dimaki-maki gitu. Karena mental yang diserang kan, isin kan. Diserang, dimaki-maki, dikirim berita ini. Ya kalau tahan lalu. Kalau kayak saya barang nggak tahan, dia mau langsung misalnya misalnya kaget, shock, saja. Lebih parah ya, jadi ininya yang Kalau punya keberanian, lapor. Barang siapa, judulnya begitu. Merendahkan harkat dan martabat kita sebagai manusia, kita nih di mata undang-undang sudah diatur, setara secara hukum. Mbak Pipi sama saya punya hak yang sama. Punya hak yang sama nih, punya kedudukan yang sama. Asas praduga tak bersalah, nggak bisa langsung ditetapin tersangka tanpa dilakukan penyidikan, pemeriksaan. Nggak mungkin kan? Polisi netapin tersangka, kecuali dalam perkara narkotika. Orang tangkap dulu baru periksa. Karena ada barang bukti tertangkap tangan. Kalau ini kan dalam pidana-pidana lain kan diperiksa dulu, penetapan saksi, baru tap tersangka, baru tahan, macam-macam. Nah, ada bagusnya juga. Makanya kalau ada yang datang ke saya, Bu, saya korban pinjol, datang, ayo. Tapi jangan satu orang, jadi banyak korbannya. Jadi kita gitu gempurnya sekalian. Biar ada efek hukum kepada para pinjol ini, kita cek juga dia terdaftar atau tidak di OJK. Oh itu
melanggar. Kita dilindungi loh sebagai konsumen, pengguna pinjol tadi. Jadi bisa dari laporan kita nanti kemana-mana kita gugat perdata, kerugiannya, macam-macam. Sebenarnya hukum itu membuat suatu perkara lebih terang dan lebih indah. Jadi masyarakat itu lebih taat sesuai aturan kan. Negara membentuk itu sudah melalui analisa, dibentuklah porsi-porsinya hukum itu seperti apa. Jadi udah ada kajian-kajiannya, kita tinggal ngikutin aja. Kajiannya sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh para praktisi gitu. Cuman itu tadi ya, Bu Eli, kalau hukum sudah menyediakan ini ya, namanya berbagai solusi ya. Cuman dari kita masyarakatnya ada yang belum tahu menuju ke situnya gitu loh. Jadi kayak nggak tahu gitu. Oh, ternyata bisa ya lapor gitu. Kayak belum melek semua gitu Oh kan. iya, bisa. Karena itu menyerang harga diri dan kehormatan. Yang pertama ada melanggar HAM. Gak boleh loh, orang maki-maki, orang lagi utang pakai intimidasi. Itu intimidasi gak menurut saya? Menurut Mbak Pipi gimana? Iyalah, intimidasi. Ngancem-ngancem, nakut-nakutin. Kalau itu peminjamnya perempuan, suruh jual diri. Oh itu gak pantas itu. Kalau saya ada klien saya begitu, udah ayo kita lapor polisi. Berapa orang masyarakat Banten dirugikan, ayo datang. Kalau perlu gak usah bayar jasa saya. Saya dampingi kalian ini sampai hak kalian terpenuhi. Cuma jadi masalah punya keberanian gak itu doang. Karena nggak banyak orang yang mau memberikan edukasi secara gamblang, jelas bahwa kita nih setara dan sama di mata hukum, punya hak yang sama, ya. Kenapa nggak ada nih Mbak Pipi berdiri saya di bawah, nggak ada, semua nggak mungkin ya. Mbak Pipi tanpa diperiksa ditetapkan langsung tersangka, nggak mungkin. Kalau untuk pidana umum pasti melalui tahap pemeriksaan saksi. Ketika saksi sudah ternyata ada pengembangan bisa naik status baru. Itu berlaku untuk semua orang, asas praduga tak bersalah. Nah ini mengenai pinjaman online ini kan memang banyak resikonya, ada yang ilegal juga gitu ya. Kan kalau menurut Bu Eli nih, sebaiknya gimana kalau misalnya masyarakat mau pinjam gitu yang lebih aman, yang nggak ada resiko? Semua beresiko. Resikonya ke bank, resikonya nggak bisa bayar eksekusi. Cuman terdaftar gitu ya Bu ya? Iya, paling BI checking yang rusak. BI checking rusak, dia nggak bisa pinjam lagi ke bank. Pinjam motor nggak bisa bayar, motornya disita, diambil atau dikembalikan ke leasing, selesai. Pinjol mungkin karena nggak bisa eksekusinya, lantas melakukan penyerangan kehormatan diri ya, dimaki-maki, diintimidasi, macam-macam caranya. Cuma yang paling aman ya jangan berutang, ya pusing nanti bayarnya kalau nggak punya kan, kita makan apa adanya. Makan yang ada aja. Jadi kalau kita ya adanya itu ya sudah terima aja. Sudah gitu ya? Melalui proses usaha. Kalau saya ya, misalnya saya kerja nih dari pagi sampai sore, hasilnya ini ya udah itu rezeki saya udah segini. Nggak diada-adain lagi daripada kita pusing ngejar-ngejar orang, dipermalukan dan kasihan. Iya kalau itu terjadi mungkin sama saya sebagai praktisi hukum sebagai pengacara. Kalau terjadinya sama orang lain yang tidak melek hukum, mau kemana nih laporannya? Iya. Ini menurut saya juga belum banyak kajian-kajian ilmiah yang memberikan atau dari pengacara atau dari lembaga bantuan hukum manapun ya di Banten ini khususnya tentang pinjol ini juga masih jarang juga saya dengar mau ada Zoom meeting atau mau ada seminar-seminar hukum tentang kaitan pinjol ini belum banyak, walaupun ada tapi belum banyak dan masyarakat belum juga melek juga kerugiannya apa. Yang penting bisa pinjam karena cepet cair. Iya. Di situ cepet banget loh cairnya, sejam langsung cair, nggak perlu survei, cuma pakai KTP selesai. Iklannya kan manis, namanya iklan ya Bu. Aduh. Gitu kan. Ternyata hasilnya luar binasa. Bukan membinasakan ya. Harkat, derajat, martabat. Aduh, luar biasa lah, menakutkan. Tapi ya itu tadi, yang benar mah kalau kita punya utang ya dibayar. Cuma kalau lewat pinjaman atau perbankan itu ada aturan tetapkan pemerintah tidak boleh melebihi dari 0,8% suku bunganya. Gitu ya. Per tahun ya. Cuman kalau di antara pinjaman itu bank, terus apa? Pinjaman online sama apa tuh tadi satu lagi, Bu? Leasing. Leasing. Itu yang lebih resikonya maksudnya enggak kena mental gitu ya. Semua beresiko. Beresiko juga. Orang kalau pinjam ke bank resiko sita aset, mental juga. Mental juga. Asetnya hilang, gitu doang sih. Tapi dipermalukan mah enggak. Oh iya. Kan?
Aduh, tapi kalau pinjol itu benar-benar itu kena mental karena semua teman-teman di WA-nya itu di backup datanya terus di WA-in. Pipi nggak bisa bayar utang, gini, tolong kasih tahu nomornya nggak aktif, tolong kasih tahu ini, tolong ini, isin kan. Ngeri ya. Apalagi kalau kita tuh di Aduh. handphone kan nggak selamanya teman doang isinya. Hmm. Siapa tahu nyimpen WA-nya yang lain kan. Terus yang lain tuh macam-macam ya. Tahu-tahu ketahuan kartunya, kan malu juga kan. Masya Allah, itu aja sih. Jadi iya, tadi yang saya tanyakan nih Bu Eli, ternyata ada yang nanya juga nih katanya. Nah, cocok bener teh, yang bagus pinjam yang mana? Yang aman katanya di mana? Yang aman itu ya pinjamnya ke bank, ya. Bank suami maksudnya. Oh, Bang Suami katanya tuh M Alfays. Yang benar itu ya pinjam ke bank, ada asetnya dan kita bekerja. Tapi kalau pinjam ke pinjol ya gitu, rata-rata karena tidak terdaftar di OJK, yang diintimidasi adalah mentalnya. Gitu ya, iya. Baik, Bu Eli, karena ini waktunya sudah mepet gitu ya. Nah, untuk teman-teman pecinta Sergau yang mungkin butuh bantuan hukum, bisa langsung ke Bu Eli aja. Alamatnya di mana Bu Eli? Di Ruko Banjarsari Permai, Blok A2 nomor 6, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya. Bisa datang ya, dan itu free konsultasi hukum. Nah, tuh, aduh asik banget nih Bu Eli. Dengan bantuan hukum yang free ya. Bu Eli ada Instagramnya nggak Bu? Ada ya? Sesuai namanya Eli Nur Samsiah. Nah, bisa nih di follow Ibu Eli Nur Samsiah. Jadi untuk teman-teman pecinta Sergau yang butuh bantuan hukum, bisa langsung follow aja Ibu Eli Nur Samsiah ya. Di situ ada alamatnya ya Bu ya, gitu. Makasih ya Bu Eli ya untuk waktunya. Oke, sama-sama. Seru banget deh. Selamat sore juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.